Pada kali ini saya akan mencoba. Ini Merebuil itu salah satu pot yang legendaris ya. Ini potnya Kui ya. Ini Kui, saya memakai Kui sekarang. Kemarin itu kan Novo 2 ya. Karena rusak, karena leaking, sensornya bermasalah. Ini saya beli dengan, mungkin ini KW-nya ya, dengan harga 100 ribuan. Dan ini cartridge-nya ini Kui yang versi keduanya. Jadi bukan yang versi pertama yang lubangnya lebih besar. Ini bisa dilihat lubangnya lebih besar. Kelihatan ya? Lubangnya lebih besar dibandingkan sama yang versi pertama. Versi pertama mana dia? Oke. Ini terlihat perbedaannya. Ini versi mana ya? Ini versi pertama, ini versi kedua. Kelihatan bedanya? Oke, yang saya mau tunjukkan sekarang bagaimana kalau misalnya versi kedua, yang ukurannya ini sama juga sih, Novo Kui 1 sama yang versi keduanya, sama juga bisa dipakai keduanya, tapi saya lebih enak yang memakai di versi cartridge yang versi kedua. Kita coba. Oke, ini yang versi kedua agak susah di bagian dalamnya nanti, tapi masih bisa untuk diakali. Kita ambil peralatannya dulu seperti biasa. Pertama saya memakai ini RBK Rebuild Kit yang kaliber yang 1,2 ohm OHM. Terus apa lagi ya? Ini saya beli dengan harga berapa kemarin tuh? 30 ribu atau berapa tuh? Dan untuk memakai ini cukup simpel saja. Yang pertama kita bukanya. Kalau misalnya kalian sana membeli versi baru, ada di bagian bawah ini ini versi kedua ya. Ini versi pertama. Ini bisa dilihat perbedaannya, nggak bisa fokus ya. Oke. Untuk yang versi pertama ini agak sedikit lebih murah untuk membukanya. Tapi kalau di versi kedua ini agak sedikit rapet, sedikit singset. Oke. Ini bagian cartridge-nya, ini bagian kuningannya, ini juga bagian kuningannya. Ini sudah saya copot ya. Cara membukanya silahkan cutter aja di bagian dalam dari kuningannya. Ini dia kuningannya. Tah kuningan tah enggak ya. Nih, bagian sini nanti. Silahkan dibuka, di cutter, ditusuk saja di samping untuk arusnya ya. Ditusuk dan dicongkel. Mudah-mudahan mengerti lah. Terus untuk selanjutnya ini buka saja perlahan. Ini karena sudah saya buka ya. Kalau misalnya awal-awal itu biasanya langsung tukar aja, nggak usah di back-backing. Oke, terus selanjutnya di sini kan ada penjepitnya di dalamnya ini. Cara untuk di dalamnya ini kemarin tuh saya gunakan adalah seperti asahan kecil gitu. Kayak pisau juga, saya congkel-congkel juga di tepinya sampai pengaitnya yang di pinggir ini itu menghilang. Sekarang kan sudah menghilang, jadi santai saja. Tapi PR sebenarnya bukan di situ ya. Taruh di sini. Kita rapikan dulu. Kalau misalnya masih bisa dipakai, jadi nggak apa-apa juga dari sekarang dirapikan. Bisa dipakai, jadi lebih enak lagi rasanya. Ini karena liquid saya juga habis ya. Ini sudah dirapikan. Pakai pinset saja. Pinset yang kemarin juga ya. Dibuka perlahan. Congkel-congkel perlahan. Kalau ini kan masih gampang. Oke. Nanti saya tunjukkan bagaimana di titik perbedaannya. Ada sealnya di dalam. Nih, karetnya dalam dan di dalamnya sudah kosong ya. Kita taruh. Yang jadi PR-nya itu adalah di bagian ini. Ini karetnya juga. Ini nanti kita bersihkan. Oke, yang versi kedua ini ada penahannya. Jadi kalau misalnya pakai paku atau penahan masuk ke dalam itu nggak bisa. Jadi otomatis bagaimana caranya? Silahkan cari aja tang atau misalnya tang kecil lah. Tang kecil yang sedikit agak kuat. Saya contohkan aja ya. Anggap saja ini tang. Besar dikit. Oke, anggap saja ini tang.
dimasukkan saja ke sini, congkel saja. Bagian sini ya, congkel saja dan ditekan ke lantai. Jadi tekannya seperti ini. Sudah disangkutkan, ditekan aja seperti ini. Nanti di dalamnya mungkin akan bengkok. Dikait aja ya. Ini karena sudah pernah dibuka ya. Jadi gampang. Sekali, yang penting yang pertama kali itu sukses. Oke. Nih, karena ada di dalamnya ada penahan. Oke. Buka aja perlahan, kemungkinan kalau masih bisa. Dan yang tadi ya. Jadi kalau kita bukanya paksa seperti itu, bisa buka paksa seperti itu, tapi risikonya nanti ininya peot. Ininya jadi miring. Peot jadinya. Bagian ininya. Jadi peot. Cara mengantisipasinya itu dengan cara, ini kan kita disediakan di RBK-nya alat. Kita masukkan saja ke sini sampai masuk ke dalam dan kita pukul-pukul dengan tang. Kita pukul-pukul dengan tang di bagian sini. Atau kita balik saja, mana yang lebih murah. Pukul-pukul sampai sini, karena di bagian sini kan ada sedikit melengkung, jadi dia akan membuka ini secara perlahan. Dan berusaha kembali seperti semula. Mendekati semula ya. Oke, kita cuci dulu. Saya menggunakan biasanya mencuci dengan air minum. Fill me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Ya, yang sudah pakai kita cek. Ini sudah hitam sekali ini. Udah hitam. Ini sudah hitam ya. Kelihatan hitamnya. Ya agak buram sedikit ya, karena saya merekamnya pakai HP. Kita buang. Kita lihat kawatnya masih bisa ataukah tidak. Kalau misalnya masih bisa, itu dilihat dari kalau posisinya itu tidak terlalu hitam ya, atau seolah kayak berkarat, itu berarti masih bisa. Tinggal kita bersihkan saja. Jadi kalau sudah hitam legam, merata hitamnya dan agak susahnya, kan koil juga ada batas umurnya. Kalau misalnya dipaksa satu koil ini sudah kita bersihkan atau segala macam, tapi pengapiannya nanti akan kurang. Oke, ini kemungkinan masih bisa satu kali lagi sampai tukar satu kali lagi. Kita rapikan dulu. Rapikan dulu. Sediakan itu tentu RBK-nya. RBK-nya kita cukup, biasa yang saya pakai itu adalah satu kapas seperti ini. Ini sudah ada belum? Satu kapas seperti ini, dan gunakan pemotong. Saya beli pemotong kuku yang kecil, tapi nggak saya gunakan untuk kuku ya, khusus untuk memotong kapas ini saja. Jadi jangan dipotong ke kuku tangan maupun kuku kakinya. Setelah dilepat kecil-kecil seperti ini, lepat biasa. Di bagian tengahnya kita potong, jadi kita bagi dua memanjang. Sudah potong, bagi dua memanjang. Selebihnya kita simpan. Kita lihat ini memanjangnya seperti apa. Oke, nah, jadi kita pakai cuma setengah memanjang ya. Yang bagian yang tidak kita potong,
kan ada bagian datar satu, bagian yang sudah kita potong satu. Itu bagian yang datar atau yang misalnya di bagian luar yang tidak di tengah-tengah sebelum kita potong, kita taruh di paling atas biar rapi saja. Oke. Yang sering misalnya terjadi konslet atau misalnya tidak saat dihirup dia berwarna merah, jadi nggak ada apinya masuk alias konslet. Itu di bagian bawahnya ini, kelihatan ya? Kelihatan ya? Oke. Ini kan ada kapasnya, antara persatuan kapasnya agak dilebihin sedikit, dimiringkan saja. Mudah-mudahan kelihatan ya. Gunanya nanti untuk menambah sealnya, seal penahannya. Kalau misalnya di versi yang kedua ini kita ubah jadi 2,5, 1, 2,5. Kalau saya memakai 2,5 putaran ya. Kita masukkan ke sini. Oke, perlahan saja. 2,5 putaran. Tidak terlalu rapat dan tidak juga terlalu singset. Ini terlalu singset kelihatannya ya. Kita coba saja. Jadi bereksperimen saja berapa putaran. Biasanya saya gunakan 3 atau 2,5. Ini sekarang saya pakai 2,5. Putarnya boleh ke kiri atau ke kanan. Saya biasanya seperti ini. Agak sedikit-sedikit dilonggarkan di bagian lubangnya. Biar nggak terlalu cepat gosong juga. Less kering ya. Oke, kita ambil yang satunya lagi. Ini penutup dalamnya. Ini kan ada di bagian, apakah kelihatan? Di sini, waduh nggak kelihatan ya. Nanti silakan coba dilihat di bagian bawah, bagian anakan dalamnya ini ada sebuah garis. Itu sebagai penanda kalau misalnya satu garis lurus dengan lubang harus kita samakan garis lurus dengan lubangnya. Oke, kita jepit perlahan saja. Pakai kuku bisa ya, karena ini sudah pernah saya bongkar. Oke, selesai. Masuk dia, rapi. Terus apa lagi ya? Ada telepon. Ya, ini di bagian penutupnya ini, karena di dalam ini kan lubangnya kecil, nggak kelihatan juga ya, banyak nggak kelihatan. Di sini ada lubang kecil tempat lewat kawatnya ini, bisa diperbesar dulu dengan menggunakan tusuk gigi, bisa juga. Ya, lebih baik tusuk gigi ya, dikorek-korek aja, keluar masuk, biar lubangnya makin besar. Kalau sudah besar lubangnya lebih enak masukinnya. Coba perlahan. Tak kelihatan karena gelap tuh yang sini ya. Oke, bentar ya. Sedikit ke arah jendela. Oke, sudah masuk. Nih, sudah masuk. Apakah kelihatan? Enggak juga ya. Pokoknya sudah masuk dua kakinya ini. Tuh kelihatan. Dua kakinya ini. Bagian bawahnya kita coba putar sedikit. Putar aja sedikit. Jadi nggak kena dari body ketriknya ya. Kita luruskan. Samakan, kita lihat di dalamnya. Itu agak sedikit menonjol keluar. Kita luruskan lagi. Ini nggak bisa masuk ya, bisa masuk di bagian yang kecilnya saja, diperkirakan saja. Oke, jika sudah seperti ini, lalu kita coba akan tutup dengan ini. Ini lubangnya kemarin itu kan kecil, jadi dibesarkan saja, nggak masalah. Yang penting nanti kena di bagian pin-pin kuningannya, itulah kira-kira. Oke, ini sudah masuk. Di bagian dalam kita dorong aja ke tengah pinnya. Dorong aja lah dulu, nanti kita geser. Terus penutupnya. Oke, terakhir ini kita singkirkan dulu. Kita ambil tisu baru. Kita akan bersihkan di bagian dalam ketriknya.
bersih di dalamnya, tinggal dimasukkan. Oke, dimasukkannya saja perlahan. Bagian di sini, aduh, gak kelihatan juga ya. Ini ada sedikit nih, ada kelihatan hitam garis lurus itu. Di sebagian yang lainnya tidak ada. Itu disamakan dengan sejajarkan dengan buka tutup memasukkan liquidnya ya. Tekan perlahan, sudah tutup ya. Tekan perlahan. Oke, sudah masuk. Jika sudah masuk, selanjutnya baru kita ambil pinnya. Kita bersihkan dulu, kita keringkan dulu. Jangan sampai ibaratnya tangan kita masih basah atau koilnya masih basah. Oke, kita masukkan ke lubangnya. Masukin aja secara biasa dulu. Yang penting tempat kita melubang itu harus sejajar dengan koilnya dulu. Ini kan masih beradu di tengahnya nih. Tuh, antara kedua kaki koilnya masih beradu. Nggak apa-apa, kita tekan aja dulu. Kita tekan, kita rapikan. Oke, sudah rapi rasanya, tapi masih beradu. Kita geser aja ke kanan dan ke kiri. Biar tidak beradu-adu. Oke. Sudah selesai. Silakan dinikmati. Ini liquidnya nggak ada. Nanti kalau misalnya ada liquid lagi, baru saya coba tambahkan. Jadi kakinya akan miring. Kelihatan ya? Nggak kelihatan. Coba fokus. Aduh, nggak bisa fokus ya. Oke. Coba masukkan. Oke. Hidup. Kita coba nanti apakah. Oh ya, untuk pengisian liquidnya sebenarnya tadi aturannya dibasahi dulu di bagian kapasnya. Baru kita masukin ke dalam ya. Terus kalau misalnya sudah termasukkan, masukin aja di bagian sini. Masukin aja ketingnya sedikit saja dulu sampai di bagian kapasnya meresap. Coba sedikit dulu, nanti takutnya liquid yang 2 mili ini jadi terbuang. Karena misalnya kalau konslet atau segala macam. Mungkin hanya itu dulu. Mungkin kurang jelas, mungkin di waktu kesempatan dicoba lagi. Di bagian-bagian yang dirasa kurang paham rasanya, silakan ketik komentar di bawah. Sampai jumpa. Terima kasih teman-teman. Randy Yenzia, sampai jumpa.